sore juga kabar saya baik dan luar biasa. Syukurlah ya. Kabar saya juga baik-baik seperti ada Ibu ya. Baik, jadi pada sore hari ini sebelum saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Ibu Elis lakukan bersama coachingnya Ibu Elis, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, proses ini dilakukan tidak untuk menilai Ibu Elis sebagai coach ya. Jadi Ibu Elis hanya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, mengikuti prinsip-prinsip coaching bersama coachingnya Ibu Elis. Tugas saya ialah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Ibu Elis lakukan bersama coachingnya Ibu Elis. Bagaimana Ibu Elis sudah bisa paham itu? Ya, Pak Guru, saya sudah paham. Oh, baik ya. Nah, sebelum itu saya ingin tanyakan, kira-kira dalam proses coaching kali ini ya, pada bagian kompetensi mana ya yang Ibu Elis ingin supaya bisa dikembangkan begitu? Ya, saya pikir bisa membantu saya mengembangkan kompetensi inti coaching. Di antaranya itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbeda. Baik, saya akan berusaha mengamati dengan sebaik-baiknya agar setelah itu kita dapat melihatnya kembali secara bersama-sama. Namun untuk lebih fokus ya, gitu, kira-kira pada bagian mana ya nanti Ibu inginkan untuk saya amati ya? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke Bapak Guru, yang pertama, apakah saya sudah menunjukkan kehadiran penuh saya? Terus yang kedua, apakah saya sudah bisa mendengarkan aktif dengan baik? Terus yang ketiga, apakah saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik? Saya pikir mungkin hanya tiga itu saja. Oh begitu ya. Baik Ibu Elis, penjelasannya saya rasa sudah cukup. Jadi apa yang ingin Ibu kembangkan sudah jelas ya. Juga saya cukup berat karena mengamati semua ya. Kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya rasa apa yang kita kembangkan hari ini terkait proses coaching yang saya lakukan itu sangat penting sebagai bekal bagi saya agar menjadi coach dari waktu ke waktu sebagai profesional. Oh, bagus sekali ya. Kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Ya, terima kasih. Ini mungkin harapan saya berharap agar dari observasi yang Bapak lakukan terhadap proses coaching yang saya lakukan dapat menjadi bahan refleksi saya untuk bisa mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan saya dalam proses coaching. Baik, jadi saya rasa sudah cukup jelas apa yang harus kita lakukan pada sore hari ini ya. Oleh karena itu, mari kita mulai proses coaching. Silakan Ibu Elis melakukan coaching bersama coachingnya Ibu Evi, dan tugas saya mengamati proses itu ya. Sudah siap Ibu ya? Sudah. Silakan. Selamat sore Ibu Evi. Apa kabar Ibu? Kabar baik Bu. Terima kasih semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa SD yang sering terlambat ke sekolah. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita sore ini? Terima kasih yang ingin saya bicarakan sore ini, bagaimana sama-sama menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Sekarang siswa sering datang terlambat ke sekolah, dan kesempatan ini juga saya ingin mencari solusi agar siswa itu datang tepat waktu ke sekolah. Baik, Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita fokus untuk mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Sekarang mari kita coba identifikasi setengah siswa. Dari skala 1 sampai 10, berapa besar Ibu
merasa dalam mencapai tujuan? Baik Bu, mungkin sekitar 5 Bu. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat ke sekolah. Saya mengerti bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan Ibu memilih untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, pertama itu, para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan yang terlambat ini. Baik Ibu, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Ada mungkin ada yang melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi untuk datang lebih tepat waktu ke sekolah. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang Ibu hadapi? Ada beberapa faktor juga seperti jarak antara rumah ke sekolah sangat jauh yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang pagi ke sekolah. Terus kalau Ibu, bagaimana menurut Ibu apa solusi yang bisa diterapkan? Yang pertama itu saya melibatkan orang tua untuk lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah tepat waktu. Ya, baik Ibu, itu suatu langkah yang positif sekali. Bagaimana Ibu merencanakan tujuan itu? Jadi baik, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara-acara sekolah, acara yang menyenangkan. Sekarang saya coba, Ibu ada prioritas mungkin prioritas tertentu yang Ibu rencanakan untuk ke depan? Ada Bu, prioritas yang paling utama itu melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan-aturan yang lebih menarik. Itu adalah langkah yang bagus Ibu. Bagaimana dengan jangka waktunya? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita bisa melibatkan perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu di sekolah. Terus bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilan itu bisa dilihat dari beberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Itu pikiran yang sangat bagus Ibu. Namun dalam setiap rencana pasti ada kendala atau tantangan. Sekarang Ibu, bagaimana Ibu berencana menghadapi tantangan atau kendala itu? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif dan solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar, dan berbicara dengan rekan guru untuk mendapat masukan-masukan dari mereka. Dengan sangat bagus ya rencana Ibu. Terus sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa datang tepat waktu ke sekolah. Terus siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjadi atau menjawab itu? Rekan guru dan orang tua pasti akan sangat mendukung. Mungkin juga beberapa teman bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Terus Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sisi kucing ini? Setelah ini saya akan terus memantau perkembangan rencana dan akan berbicara dengan
ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan. Itu sangat luar biasa, Ibu. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu menyampaikan permasalahan Ibu kepada saya. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai yang bermotivasi. Sekali Ibu, saya berharap ke depannya anak-anak bisa berubah dan membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang sekolah. Terima kasih Bu. Selamat sore. Oke. Terima kasih juga untuk coachnya, ya, dan ini sudah membantu saya. Ya. Baik Ibu Elis, setelah Ibu Elis melakukan proses coaching bersama Ibu Elis sebagai coach tadi, saya ingin tahu kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses kompetensi tadi. Terima kasih Pak Guru. Pada dasarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan coaching ini. Namun pada beberapa bagian saya merasa belum maksimal. Antaranya pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya, ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya melihat coach saya masih ada kebingungan untuk mengeluarkan ide-idenya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Dengan senang. dengan senang hati, ya, ini bisa menerima. Baiklah, saya mengamati tadi pada saat awal, ya, Ibu Elis sudah menyapa coach dengan penuh. Saya pikir ini bagian yang penting sekali untuk membangun kedekatan antara coach dan coach, sehingga coach ini merasa nyaman untuk melakukan proses selanjutnya. Terus dalam proses itu coaching juga saya melihat Ibu Elis mengekspresikan betul, mengangguk-angguk dan banyak ekspresi yang bagi saya itu luar biasa untuk seorang coach, dan itu membuat coach kita menjadi nyaman dan dia tidak segan-segan menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Selain itu, dari tahapan coaching yang Ibu Elis lakukan, saya lihat sudah betul-betul mengikuti tahapan menurut Al-Qur'an. Saya pikir ini baik sekali. Oleh karena itu, hal ini perlu dilatih terus supaya semakin hari semakin bagus. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hasil pengamatan saya sebenarnya? Saya senang sekali mendengarnya. Setidaknya ada bagian-bagian yang bisa saya jalankan dengan baik sebagai coach. Bagus ya, jadi itu hal-hal yang menurut saya sudah sangat baik dan perlu dipertahankan, ya. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu dari coaching tadi, saya pikir masih perlu kita kembangkan, kita perbaiki. Misalnya, tadi pada saat awal saya melihat Ibu Elis dengan coachingnya, malah Ibu Elis memperkenalkan diri sebelum. Seharusnya sesuai standar proses coaching antara coach dan coaching itu biasanya sudah saling mengenal secara baik, sehingga proses perkenalan itu saya pikir tidak penting. Saya pikir itu bisa diterima, ya, Ibu, ya. Terus saya setuju dengan itu. Terima kasih juga untuk Pak Guru yang sudah memperhatikan pada proses-proses dalam coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu bisa menerimanya dengan baik. Selain itu masih ada sedikit lagi, ya, yaitu pada tahapan Ibu membuat pertanyaan untuk identifikasi tadi saya lihat, ya. Ibu sebagai coach sepertinya langsung menanyakan kepada Ibu Evi sebagai coach, kira-kira Ibu sekarang dari skala 1 sampai 10 Ibu di posisi mana? Saya pikir itu pertanyaan yang bagus, ya. Tetapi pertanyaan itu mungkin perlu didahului oleh pertanyaan-pertanyaan lain yang mengarahkan supaya coach mengetahui dia ada di mana posisi. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Iya, betul sekali Pak Guru. Yang percaya juga betul sebenarnya harus ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya untuk menentukan skala dalam coaching. Jadi Ibu bisa terima itu, ya. Oke. Dari diskusi kita pada sore hari ini, kira-kira yang terbayang di pikiran Ibu itu apa yang
harus Ibu lakukan ke depan untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach? Saya akan melakukan proses coaching secara terus-menerus, baik terhadap rekan guru maupun terhadap siswa. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Elis, semua proses ini saya sebagai supervisor saya mencatatnya ke dalam format yang sudah disediakan, format supervisi. Untuk terakhir saya minta kira-kira apa yang Ibu Elis dapatkan dari proses kita pada sore hari ini. Yang saya dapatkan dari proses coaching itu, yang pertama, coaching sudah berjalan dengan baik, prosesnya sudah berjalan dengan baik, dan juga dapat menentukan atau menemukan solusi dalam permasalahan ini. Jadi di situ kita bisa lihat ternyata proses coaching itu kita melihat masalah yang diangkat oleh coach dan kita mengarahkan coach kita untuk menemukan sendiri ya jalan keluarnya seperti apa. Jadi kita tidak memberikan dia solusi, tapi kita mengarahkan dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Saya pikir proses hari ini tidak hanya untuk Ibu Elis, saya juga mendapat banyak pengalaman baru. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan kegiatan. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Terima kasih.